Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi dengan Pak Rudi. Hari ini kita akan membahas mengenai pengungkit, lanjutan dari pesawat sederhana yang sebelumnya kita bahas. Ini adalah pesawat sederhana yang terakhir ya. Pengungkit ini punya nama lain tuas. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Dalam hati berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Sebelum kalian mempelajari materi hari ini, seperti biasa ya, kita lihat dulu kompetensi dasar yang kalian pelajari beserta tujuan pembelajarannya. Masih sama seperti kompetensi dasar sebelumnya, yaitu adalah menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang kedua, untuk menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah agar kalian dapat menjelaskan jenis-jenis pengungkit. Yang kedua, agar kalian dapat menghitung keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh pengungkit atau tuas. Oke, jadi materi hari ini kita berfokus kepada pengungkit. Kita langsung masuk kepada pengertian pengungkit ya. Jadi pengungkit itu adalah salah satu jenis pesawat sederhana ya. Ini adalah salah satu pesawat sederhana yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pengungkit ini punya fungsi utama yaitu adalah menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Jadi ada dua fungsi utamanya ya. Yang satunya adalah menggandakan gaya kuasa atau gaya kerja yang dihasilkan oleh seseorang dan mengubah arah gaya benda. Baik, kita akan mulai. Yang berikutnya, jenis-jenis pengungkit itu ada 3 ya. Ada pengungkit atau tuas jenis 1, yang kedua ada tuas jenis 2 atau pengungkit jenis 2 ya, sama saja, dan yang ketiga ada tuas atau pengungkit jenis 3. Oke, sekarang kita coba memahami lebih lanjut perbedaannya. Jadi sekali lagi, pada tuas itu ada 3 titik ya. Ada titik kuasa, titik tumpu, titik beban. Titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Yang membedakan antara tuas golongan 1, 2, dan 3 itu adalah letaknya. Yang pertama, pada tuas golongan pertama, ini titik tumpunya yang ada di tengah. Sedangkan kalau pada tuas golongan kedua, bebannya yang ada di tengah. Dan kalau pada golongan ketiga, atau tuas atau pengungkit golongan ketiga, yang ada di tengah adalah titik kuasanya. Nah, kalian bisa menyingkat ya, untuk mempermudah bisa menggunakan singkatan seperti ini ya. Teman baikku, kita ambil T-nya, berarti tumpunya yang pertama berada di tengah. B, baik, bebannya yang ada di tengah. K, untuk kuasanya, teman baikku ya. Jadi diingat-ingat, teman baikku, untuk bisa membedakan golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 pada jenis-jenis tuas. Ini adalah contoh benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari pada tuas pertama, tuas kedua, dan tuas ketiga. Baik, kita akan pelajari lebih lanjut. Sekali lagi, baik, ada 3 titik. Ada 3 titik ya di tuas ini. Ada titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Nah, pada titik kuasa ini bekerja gaya kuasa. Gaya kuasa ini adalah gaya yang dikeluarkan oleh seseorang dalam memberikan atau memindahkan gaya terhadap bendanya. Kemudian ada titik beban. Titik beban ini tempat terjadinya gaya beban ya. Dan titik tumpuan ini adalah tumpuan dari tuas. Nah, jarak dari titik kuasa menuju titik tumpuan ini adalah lengan kuasa. Sedangkan jarak antara titik tumpuan dengan titik beban atau gaya beban ini disebut dengan lengan beban. Lengan kuasa dan lengan beban ini nanti akan digunakan untuk menghitung keuntungan mekanis pada tuas. Nah, untuk lebih memahami lagi, coba kita perhatikan di sini ya. Jadi keuntungan mekanis pada tuas itu bisa dicari dengan membagi lengan kuasa dibagi lengan bebannya. Setelah kalian mengetahui bagaimana cara menghitung besar keuntungan mekanis pada tuas, maka sekarang kita coba melakukan latihan soal ini ya. Di sini ada sebuah beban diletakkan di ujung sebuah tuas yang panjangnya 300 cm dengan lengan beban 50 cm. Hitunglah keuntungan mekanis yang dihasilkan tuas tersebut. Seperti biasa, kalian pause dulu video ini, kemudian kalian coba kerjakan dulu. Jika sudah mendapatkan hasilnya, silahkan kalian putar kembali video ini, lalu kita akan bahas
jawaban dari soal berikut ini. Baik, sekarang coba kita kerjakan bersama-sama dari soal yang pertama tadi. Dari soal yang pertama ini, kita ketahui bahwa tuas yang bekerja adalah tuas jenis pertama. Jadi pada tuas jenis yang pertama ini, seperti ilustrasinya pada gambar seperti ini ya, ini ada sebuah beban ya, diletakkan di ujung tuas. Tuasnya ini panjangnya 300 cm. Sudah dipahami ya? Dengan lengan beban 50 cm. Ingat tadi lengan beban adalah jarak dari gaya beban menuju ke titik tumpunya, 50 cm. Pertanyaannya, hitunglah lengan kuasa tuas tersebut. Langsung saja kita tulis analisisnya dulu ya. Jadi L atau panjang tuasnya 300 cm dan lengan bebannya 50 cm. Yang ditanya adalah LK, lengan kuasanya. LK bisa dicari dengan cara mengurangi lengan atau panjang seluruh tuas dikurangi lengan beban. Kita masukkan nilainya 300 cm dikurangi 50 cm, maka kita dapatkan hasil 250 cm, atau kalau kita jadikan satuan internasional menjadi 2,5 meter. Yang berikutnya soal yang kedua. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Coba kalian perhatikan di sini. Jadi sebuah tang memiliki lengan kuasa sebesar 20 cm dengan lengan beban 10 cm. Berapakah keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh tang tersebut? Kalian pause dulu, kemudian kalian kerjakan. Jika sudah, kita akan bahas. Baik, kita coba lihat analisisnya dulu ya. Di sini diketahui lengan bebannya 10 cm dengan lengan kuasanya 20 cm. Kalau kita jadikan satuan internasional, maka lengan bebannya diketahui 0,1 meter dan lengan kuasanya 0,2 meter. Ideanya adalah keuntungan mekanisnya. Seperti tadi, kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana KM sama dengan LK per LB. Maka kita masukkan LK-nya adalah 0,2 dan LB-nya 0,1. Maka kita dapatkan keuntungan mekanis dari tang tersebut sebesar 2. Yang berikutnya, ini soal yang nomor 3. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebuah gerobak yang sedang digunakan untuk mengangkut pasir diketahui memiliki gaya beban sebesar 200 Newton. Jika lengan beban pada gerobak tersebut diketahui 0,5 meter dengan lengan kuasa sebesar 1 meter, berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk dapat mendorong gerobak tersebut? Oke, kalian kerjakan dulu. Nanti jika sudah, kita akan mencari pembahasannya bersama-sama. Baik, kita coba lihat analisis dulu ya. Kita analisis dulu. Di sini yang pertama kali diketahui adalah gaya bebannya ya, 200 Newton. Kemudian lengan beban pada gerobak diketahui 0,5 meter. Jadi LB-nya 0,5 dengan lengan kuasa 1 meter. Nah, untuk mencari gaya kuasa kita bisa menggunakan rumus FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Langsung saja kita masukkan FB-nya tadi diketahui 200 Newton dikali lengan bebannya 0,5 meter dikali F sama dengan FK yang kita cari ini ya, dikali 1 meter. Maka nanti kita akan dapatkan 100 Newton meter sama dengan FK dikali 1 meter. FK gaya kuasa sama dengan 100 Newton meter dibagi 1 meter. Maka gaya kuasa yang akan kita dapat dari gerobak tersebut adalah 100 Newton. Sudah pahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Baik, jika sudah bisa difahami. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Baru diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.